Bismillahirrahmanirrahim. Hapuskan penjajahan diri terhadap diri. Masya Allah. Bu, punya handphone? Bapak-bapak punya handphone? Kalian termasuk yang dijajah handphone atau menjajah handphone? Termasuk yang dijajah handphone atau menjajah handphone? Jumat yang lalu saya merdeka dari penjajahan Instagram. Maksudnya ketergantungan pada Instagram. Seperti itu kan? Nggak pakai Instagram nggak jadi masalah. Oh, masih hidup itu nggak akan apa namanya sirna gara-gara nggak ada Instagram. Ya udah, bye bye, kan begitu, selesai toh? Gampang gitu aja. Nah pertanyaan saya, bisa enggak kamu jauh dari handphonemu? Bisa, pasti bisa ya. Berapa lama? Saya nanya boleh ya, jawab jujur. Pilih mana? Enggak bawa uang atau enggak bawa handphone? Pergi, pilih mana? Pergi tidak membawa uang atau pergi tidak bawa handphone? Bu, pilih mana bu? Pergi ditemani suami atau pergi ditemani handphone? Kata ibu-ibu pilih pergi ditemani suami, betul bu? Iya, bohong. Karena ibu-ibu kalau pergi sama suami ternyata yang jadi teman betul bapak-bapak? Berarti ada perselingkuhan di antara pasangan, yaitu namanya handphone. Handphone ini telah masuk dalam hubungan suami istri, sehingga istrinya lebih sering megang handphone daripada megang suami. Suaminya lebih sering megang handphone daripada megang istri. Dan mohon maaf, ini kalau handphonenya jatuh, ya itu si istri ya handphone diambil, ya dulu. Tapi kalau suaminya jatuh, makanya melakukan moto dinggo. Kalau jalan tuh mata dipakai. Jadi kalau handphonenya jatuh disayang-sayang, suaminya jatuh disyukurin. Ada ndak yang model begitu? Bu, bu, gitu ndak bu? Oh ndak pak, jangan fitnah, kena pasal nanti. Enggak, tapi biasanya itu ya pelaku tuh jarang ngaku. Biasanya pelaku jarang ngaku. Jadi begitu handphone ini. Ini sekarang menjajah ini. Sekarang menjajah. Ini orang kalau sudah jatuh cinta sama handphone, masya Allah. Itu begitu handphonenya jauh, bingung dia. Mana handphoneku? Mana handphoneku? Mana handphoneku? Saumah dibengoi. Satu rumah dimaki, dimarah-marah. Tapi kalau kita jangan sampai seperti itu. Handphone nggak ketoan, alhamdulillah. Nggak ada handphone, alhamdulillah. Ya, handphonenya hilang, alhamdulillah. Loh handphonenya hilang kok alhamdulillah, kenapa? Handphone hilang nggak jadi masalah. Terus gimana? Tuku meneh. Ya kalau butuh ya belilah lagi, nggak sampai stres. Terus jadi aneh-aneh ya. Jadi seperti orang edan ya, orang gila dan lain sebagainya. Penjajahan terhadap diri sendiri. Diri kita terjajah oleh diri kita. Maksudnya apa? Diri kita terjajah oleh keinginan kita sendiri. Contoh, Bu, Ibu, pernah enggak ngomong sama suaminya begini? Kalau kamu, Mas, kalau kamu belum bisa beli motor, selamanya aku tidak mau pergi bersamamu. Mirip-mirip begitu ada enggak kira-kira? Yang mirip-mirip. Ini ekstrimnya ya, Mas, kalau kamu belum bisa beli motor, aku tidak mau pergi bersamamu. Mohon maaf, sampai ada istri itu yang ngomong begini, yang umurnya masih di bawah umur, mudah-mudahan nggak paham. Yang umurnya sudah cukup, mudah-mudahan paham. Jadi nggak usah dijelaskan panjang lebar. Kalau kamu tidak
kasih aku uang 1 juta, maka aku tidak akan mau bersamamu. Wes, gak usah diterang, no. Paham toh? Ini istri model begitu tuh rugi atau enggak rugi? Dia terjajah oleh keinginannya sendiri. Lah kok yang delalah bojone enggak ada duit. Jadi setahun suaminya enggak bisa ngasih uang 1 juta. Ya udah, ya enggak pernah. Ngempet. Itu pandai atau kurang pandai? Pandai atau kurang pandai? Kan salah itu ya, salah. Jadi dia terjajah oleh keinginannya sendiri. Keinginan A, keinginan B, keinginan C, A sampai Z. Maka jadilah orang yang merdeka. Orang yang tidak dikuasai apapun, kecuali cuma satu, Allah. Kecuali cuma satu, Allah. Pak, mohon maaf Pak, saya udah keliling Pak. Ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, keliling. Itu banyak yang mengeluh begini, di tempat kerjanya susah sholat. Di tempat kerjanya susah sholat. Maka buat teman-teman yang belum pergi ke luar negeri, dan teman-teman yang belum kerja dan pengen kerja, satu hal yang harus kamu lakukan, cek kamu di tempat kerja itu bisa ibadah apa tidak. Kalau kamu tidak bisa ibadah, ya nganggur. Lebih baik pengangguran ibadah daripada kerja tapi nggak bisa ibadah. Jangan terjajah gara-gara pengen punya duit, terjajah keinginan punya duit sehingga nggak merdeka. Nggak merdeka apa? Mau sholat dihalangi, mau ngaji susah, mau zikir susah, mau begitu susah. Naudzubillah min dzalik. Jadilah manusia yang merdeka. Nah, saya mau cerita boleh? Ya, saya ini alhamdulillah termasuk belajar merdeka. Tiap Jumat tuh saya hampir nggak dikasih kopi, itu ya saya ikhlas-ikhlas saja. Saya kalau terpengaruh sama kopi itu saya nggak ceramah itu, betul ya? Tidak ada kopi, saya nggak akan ceramah. Yora paham? Saya udah ngomong begini ya, nggak ada yang terus nyarikan kopi, ya nggak ada. Itu hampir tiap hampir ya. Ya kadang-kadang sadar gitu ya. Seringkali nggak sadar. Nggak sadar itu berarti apa? Pingsan ya, lalai, lupa gitu. Nah ini kalau kita terjajah oleh yang namanya rokok misalnya, Masya Allah. Itu ada orang yang kalau sampai nggak ngerokok, hidupnya tidak bergairah. Mangano, enak dimakan. Saya nggak bisa makan kalau belum merokok. Ini enak, makan. Oreso, urung rokok, oreso mangan. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Jangan terjajah pokoknya. Merdeka. Sekarang saya mau nanya sama yang muda-muda, pemirsa dimanapun Anda berada. Ini kita baru mulai ya, belum ceramah ini belum. Mukadimah tahap awal. Kita lagi belajar bab arti merdeka. Lawang dulu itu pakai pejuang itu merdeka atau mati kok. Pilih mati daripada dijajah. Betul? Betul enggak? Lah kamu pilih mana? Hidup atau mati? Mati tapi merdeka atau hidup terjajah? Gaya. Mati merdeka. Kita tuh kalah sama pejuang-pejuang 45. Merdeka atau mati. Maksudnya pejuang itu bukan beliau yang mati, merdeka atau kamu yang mati, begitu loh ya. Halangi saya, kamu mati, bukan merdeka atau saya mati. Enggak. Merdeka atau kamu mati kalau menghalangi kemerdekaan kami bangsa Indonesia. Nah katakan sama rokok, merdeka atau mati. Bisa enggak kamu ajak dialog rokokmu? Bisa enggak kamu ajak dialog dietmu? Lu ada orang diet sampai terjajah sama diet. Diajak makan sama kiai. Diajak makan sama kiai. Ini ayam ingkung enak, ayo dimakan. Kiai yang ngajak. Kiai yang ngajak kiai. Genah halal toh ya. Insya Allah
halal, yang nyembelih Pak Yai sendiri. Ini sembelihan saya sendiri. Ya, ini yang masak Bu Nyai, istri saya. Kata Pak Yai ya, makan. Maaf Pak Yai, diet. Masya Allah. Terjajah sama diet. Ini Pak Yai, kalorinya sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Ini makan ini Pak Yai, nyeramai Kiai ini. Pak Yai diceramai, ini Pak Yai, kalau saya makan ini menggagalkan diet saya selama 9 tahun. Masya Allah. Lebih diceramai Pak Yainya. Orang-orang model begini nih repot ruwet ini. Di masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, ada yang model seperti itu, terjajah dengan nafsu ibadah. Loh, ada loh namanya nafsu ibadah. Ini banyak salik orang yang jalan ke akhirat ya nggak paham ini, nafsu ibadah. Jadi ibadahnya karena nafsu. Memang ibadah butuh nafsu, tapi kalau ibadah karena nafsu salah. Ya, ibadah karena nafsu salah. Ibadah demi memuaskan nafsu. Contoh, nafsu bangun masjid. Nafsu bangun masjid. Datang tempatnya kiai, Yai, ya, saya punya uang 2 miliar. Saya pengen bangun masjid, Yai. Yainya nanya, kamu cari ridhonya Allah? Iya, Yai, saya cari ridhonya Allah. Ya udah, 2 miliarnya serahkan saja saya. Saya udah punya pesantren. Pesantren saya ini lagi bangun asrama santri. Ini ngomong kayak aku dewi, paham gak ya? Pesantren saya lagi bangun asrama santri. Ini 2 miliar kalau kamu serahkan saya, ya, nanti pahalanya ini mengalir buat kamu. Jawab, saya nggak butuh asrama santri, saya butuhnya masjid, Yai. Iki jenengin nafsu. Dia nggak cari ridho Allah. Yang dicari adalah memuaskan keinginan nafsu. Cuma nafsunya namanya masjid. Ini yang namanya tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu untuk Allah, ikhlas itu untuk Allah. Ini bukan untuk Allah, untuk nafsunya. Banyak orang gagal yang bab ini. Banyak orang gagal bab ini, bab pelik, delik, jelimet, delisep, wangel gitu. Metanine hati wangel. Dan banyak orang kalau dinasehati sama ulama-ulama yang ahli batin, dikasih tahu, kamu tuh tahajudmu nafsu. Tahajudmu nafsu. Kurang ono tahajudmu, nggak usah akeh-akeh, nafsu itu. Nabi itu tahajud sampai kakinya bengkak SAW. Jadi saya mau tahajud sampai kaki saya bengkak. Diajari sama yainya, kamu tahajudmu nggak usah banyak, cukup 2 rakaat, ngepel musolaku. Ada zaman Nabi ibadah namanya ngepel musola, bid'ah Yai. Masya Allah. Zaman Nabi itu yang namanya masjid Nabi itu dari pasir, gak mungkin dipel, nyapu ada, ngepel gak ada, Yai. Jadi kalau Yai nyuruh saya ngepel musola, saya nggak mau, itu bid'ah, gak ada tuntunannya. Kalau nyapu musola, saya siap, Yai. Tapi malam itu tempat tahajud, bukan tempat untuk nyapu musola, Yai. Diriwayatkan dalam hadis, perempuan yang meninggal dunia itu dia nyapunya tiap pagi, bukan malam hari. Yai, malam itu waktunya untuk tahajud, bukan nyapu, Yai. Masya Allah. Pinter, dalil, hadis, ayat Quran, nafsu. Nafsu. Padahal kiainya ngajari, lah kamu banyak rakaat orang khusuk kan yo percuma. Banyak rakaat gak khusuk percuma. Kiainya paham, iki model-model orang khusuk. Jadi daripada dia 100 rakaat gak khusuk, lebih baik 2 rakaat gak khusuk, waktunya yang sekian lama buat ngepel mesti khusuk. Ya, ngepel mesti khusuk, ya kan ya, ngepel khusuk. Kemudian nanti dipakai sama orang yang sholat, pahalanya buat dia, Allah ridho sama dia. Nah, ini kalau kiai, habib, ustadz, orang soleh paham. Tapi salik, orang yang jalan ke akhirat nih, salik kalau laki, perempuan salikah. Laki namanya salik. Atau murid, orang yang ingin mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, pengen kenal Allah ta'ala. Masya Allah, banyak masih terjajah sama nafsunya. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dititipi seorang anak oleh ibunya. Titip anak saya, nyantri di sini. Sebagaimana dikisahkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Hari Senin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gak poso hari itu.
Mesti kamu ngomong, mosok ulama hari Senin nggak poso. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada poso Senin, ada poso Kemis ya, ada poso sebulan 3 hari, ada poso sehari puasa sehari tidak. Itu semua dicontohkan Nabi SAW biar umatnya bisa niru sesuai hal kondisi masing-masing. Nah hari itu Syekh Abdul Qadir Jailani lagi jamu tamu ayam ini, suguhannya ayam. Ngomong sama santrinya yang baru tadi, saking sayangnya ya, sayangnya. Sini, makan ini, ayamnya dimakan. Jawab, saya merdeka dari kopi kok. Jadi ada kopi ya gak masalah, gak ada ya gak masalah. Tapi kalau ada ya jangan disia-siakan. Alhamdulillah. Akhirnya datang juga. Berkat orang berani ngomong. Meneng tok gak entuk aku mau. Yang penting kamu berani ngomong, ya berani ngomong. Perkara dapat gak dapat kan bukan urusan kita, betul kan ya? Ngomong saja, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tuh saya tadi dalam benak saya, moga-moga entuk sak cocing. Satu cocing gitu loh ya. Benak saya. Tapi Allah itu maha dermawan. Habib Novel masuk cuma dikasih satu cocing, sama Allah dikasih satu cangkir. Cangkirnya ya apik, lepeke ya apik, kopine beda. Lain. Kopinya berbeda. Dan rupanya saya ngomong tadi bawa berkat untuk Pak Leknya istri saya, beliau dikasih teh. Tehnya teh celup. Dan teh celup enak itu, Masya Allah. Cangkirnya juga bagus. Yang minum juga ganteng soalnya. Iki maksudnya ngerayu, paham? Pak Lek ini harus dirayu. Kalau punya Pak Lek dibai-bai, paham? Ya nanti kamu akan paham. Sekarang belum paham nggak apa-apa. Lanjut boleh? Sampai di mana tadi? Ayam. Kopi. Loh, kopi nggak menggoda aku loh. Ayam tadi itu suruh makan. Santrinya jawab, Syekh, as-sumul yaum. Hari ini aku puasa. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, makan, saya jamin kamu dapat pahala puasa 1 hari penuh ini. Jawabannya, saya puasa. Gaya. Mikiro sih. Kamu puasa itu dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Belum tentu diterima. Nah ini ada satu manusia, wali orang soleh, jamin. Saya jamin kamu dapat pahala puasa penuh 1 hari. Makan. Moh. Aku mau puasa kok, sunnah Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani naikkan tawaran. Saya jamin kamu dapat pahala puasa seminggu. Moh. Geblek apa geblek itu? Pol ya. Wongnya ya teko. Yang model-model begini ya hadir entah di mana gitu kan ya. Entah di mana. Kita ngomong untuk diri kita sendiri. Kan pernah atau mungkin kita ngalami yang mirip-mirip begitu? Pernah atau? Dibilangi gurunya, dibilangi kiainya sok keminter, sok paham hadits, sok paham Al-Quran. Mau ngaji misalnya. Ini iklan dulu ya, ceritanya kita berhentikan dulu, pause, iklan. Masih ngaji, panggil sama yainya. Rene, sini kamu. Iya. Kamu tolong belikan nasi gudeg 5 bungkus. Yai, sepuronipun ingkang kathah yai. Ini wirid saya tiap pagi ngaji 5 juz. Ini baru dapat 5 ayat yai. Jadi tolong perintah yang lain. Ini murid gendeng pol iki. Nafsu. Itu nafsu. Al-Quran atau kiaiku. Al-Quran atau kiaiku. Pilih Al-Quran daripada Pak Yai. Pilih Al-Quran daripada gudeg 5 bungkus. Dalam benaknya bener loh. Pilih Al-Quran timbang gudeg dalam benaknya. Betul kan ya? Nafsu. Nah, ini dijamin sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Pahala puasa diterima selama 1 bulan. Buat kamu makan sekarang. Moh. Setahun. Moh. Seumur hidup. Moh.
Bahasa kasarnya kalau saya boleh ngomongkan bahasa kasar, minggato. Ini seorang yang sudah jatuh dari pandangannya Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya keluar dari pesantrennya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan setelah itu murtad. Setelah itu murtad dan meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Nyembah nafsu, bukan nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijajah sama nafsunya. Memang gayanya ibadah. Gayanya ibadah, tapi sebetulnya bukan ibadah. Dia itu ngibadahi dirinya sendiri. Asal cocok sama nafsunya, iya. Gak cocok, moh. Cocok, oke. Gak cocok, gak mau. Bu, Bu, pernah enggak ibu ngalami yang seperti itu? Contoh, Jumat malam Sabtu, pengajian rutin Majelis Ar-Raudhah. Ibu mau berangkat, suami ngomong, Jumat ini tidak usah berangkat. Ngapain mas? Temenin aku. Temenin apa? Minum teh. Mas, meh mati sadaro toh mas. Jumat ngene iki rutinan gini beb novel, ngaji. Orang yang ngomah tengok-tengok ngombe teh. Sekarang ngombe teh dhewe, aku tak mangkat. Silakan kamu minum teh sendiri, aku berangkat. Majelis ilmu, Majelis Ar-Raudhah, Habib Novel, berangkat. PD, ganjaran besar. Nafsu. Kalau kamu cari ridhonya Allah Ta'ala nggak begitu. Mas, pengen ditemuin minum teh? Iya. Sendiko dawuh. Tehnya maunya apa mas? Nyebut merek kan gak entuk ya. Sebetulnya nggak apa-apa sih, YouTubeku sendiri kok ya. Habib Novel, ya, channel YouTube-nya Habib Novel Alaidrus. Yang belum subscribe sekarang juga. Habib Novel Alaidrus, subscribe ya. Jangan lupa di like. Nah. Ya, nge-like majelis kan ganjaran, nge-like majelis kan ganjaran. Like-nya itu nanti akan jadi catatan di akhirat. Pernah nge-like majelis, nge-like jogetan, ya mbuh. Saya nggak tahu itu, saya nggak mau bahas hukum-hukum begitu kan ya. Itu urusannya pakar-pakar hukum ya. Betul kan ya? Ya tergantung, kalau jogetnya itu joget Zafin itu kan ya. Ya Rasulullah salamun alaik. Wah, Ali Maksum, Ustaz Ali Maksum joget. Satiis joget itu sambil sholawat tapi Zafin ya, Zafin gitu. Nge-like gitu. Itu bagian dari sesuatu yang bagus. Boleh dilanjut? Tuh langsung toh merdeka. Ada kembang api itu ya, kembang api. Boleh dilanjut? Kontek. Sampai di mana tadi? Hah? Teh tidak boleh disebut mereknya katanya gitu. Enggak apa-apa. Apa merek teh? Gopek, apalagi Gulpara 999 ya. Nyapu. Apa nes kabeh kayak sebut kabeh. Dandang, apa nih? Teh nasional lokal tuh loh ya. Gardu ya, apa nih? Sintren. Poci ya. Sebut merek teh itu ya. Dioplos jadi satu, terus ngomong sama suaminya, Kang ya, ini teh solawat pi. Tadi saya buatnya dengan bersolawat sambil merenggut hatimu sayang. Wah, masya Allah. Solawat ngerenggut hati bagaimana? Tak solawati sambil aku minta sama Allah, moga-moga berkat ngombe teh iki bojoku ora rabi meneh. Masya Allah. Hatinya tidak pindah kemana-mana. Mulai tertarik ini suaminya. Lu kamu kok nggak ngotot, nggak mau berangkat pengajian, kok nggak ngotot? Sayang, kata guru saya Habib Novel Alaidrus, ya, kalau saya melawan suami dalam taat pada Allah Ta'ala, kamu kan merintah saya ini kan baik, taat, nggak maksiat, ya taat. Terus saya melawan suami demi pengajian, berarti proses melawanku itu maksiat, itu
nafsu. Jadi berangkatku itu bukan ibadah. Setiap langkahku keluar dari rumah tanpa ridhomu, laknat turun dari malaikat, seluruh jagat raya melaknat aku. Jadi lebih baik aku di rumah, seluruh malaikat mendoakan ridho Allah untuk aku, dan engkau bahagia bersama aku. Gurumu ngajari kan ngono, iya, ayo mangkat. Masya Allah, melu aku. Ayo mas, mangkat mas. Paham maksud saya enggak? Nah, ini seringkali kita enggak, nafsu yang muncul. Nafsu yang muncul. Memang bedakannya susah sih. Tapi nafsu diperlukan dalam ibadah. Ibadah nggak pakai nafsu orang melaku mas. Contoh ibadah berbuka. Ibadah berbuka, nggak nafsu makan, bisa enggak? Nggak iso. Orang nafsu. Ibadah nikah, dinakahkan sama perempuan tercantik se-Indonesia Raya. Orang duwe nafsu. Bisa ibadah gak? Gak selera. Oh koncone yang ngomong bodoh ini. Lah aku ora selera. Gak iso. Salat malam, tahajud, gak ada nafsu. Nafsu untuk masuk surga. Loh kamu masuk surga pengen apa? Udah gak usah muluk-muluk aja gaya. Saya ingin melihat wajahnya Allah Ta'ala. Oh surung tekan awakmu. Ya minta boleh ya Allah, aku minta bisa melihat wajahmu. Tapi kan sepikiran sing nom-nom iki ya, nom-nom iki, lanang-lanang gitu ya. Swarga mesti mikir apa? Bidadari. Bidadari istana, betul kan ya? Bidadari istana. Paling minim. Masuk surga kenapa? Biar gak masuk neraka. Kamu pengen masuk surga kenapa? Biar gak masuk neraka. Paling simpel gitu, ya kan ya? Biar gak masuk neraka. Jadi ibadahnya ini nafsu, pengen dapat surga. Nah kalau gak punya nafsu sama surga yo ora ibadah. Makanya penyebab kita sering malas ibadah karena kita gak bernafsu sama surga. Di Al-Quran dikasih tahu di surga ada wedang jahe, yo ora nafsu. Dikasih tahu di surga itu ada bidadari, gak nafsu. Dikasih tahu sama setan di mall banyak perempuan cantik, nafsu. Buramu dengar. Betul tak betul? Allah bilang di surga banyak bidadari yang cantiknya luar biasa, orang nafsu. Dikasih tahu sama setan di pameran mobil banyak perempuan cantik, nafsu. Memang zaman sekarang kan aneh, pameran mobil, tapi yang dipamerkan bukan mobil, yang jaga mobil. Wanita cantik, perempuan tampan, gitu. Ngawur ya, perempuan kok tampan gitu ya. Wanita cantik dan pria-pria tampan dan kabeh. Mobilnya begitu kan, buka lawangi tutup, ya kan? Modelnya seperti itu. Tapi sing jogo, masya Allah. Jangan coba-coba kamu. Bahaya. Nah, surga indahnya istana luar biasa, tamannya luar biasa, orang nafsu. Tapi dikasih tahu, di kota kita barusan dibangun taman kota yang indah. Minggu kebak, semua merapat ke sana. Padahal sing delok godhong ra cetha, rumput belum hijau, iya. Sudah wah selfie, wah dan lain sebagainya. Yang satu ini lain, udah punya nafsu terhadap surga. Allahu Akbar. Dan sama temennya, kamu saya lihat kalau sholat kok enak betul, kenapa? Iya, saya membayangkan yang lebih enak. Bayangkan apa? Saya bayangkan nanti kalau berkat sholat ini kemudian Allah nikahkan saya dengan bidadari surga. Jadi saya sebelum suatu ngomong sama calon-calon istri saya di surga, sayang tunggu aku ya, ini mahar untuk menikahi dirimu. Allahu Akbar. Masih ingat ceritanya ada satu ulama dulunya keset tahajud. Maksudnya keset tahajud itu nggak seperti orang yang ahli tahajud, paham? Tahajud tapi ya tahajud gitu loh ya. Kan ada orang yang tahajud satu malam 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, satu malam 1000 rakaat. Itu kan orang yang ibadah tahajudnya luar biasa. Kalau kita kan ya alhamdulillah tahajud 1 tahun itu ya Ramadan. Ramadan itu kalau kepeksa ikut tarawih ya, ikut qiyamul lail. Nah ini tahajud mungkin cuma 4 rakaat, 6 rakaat. Belum istiqomah, kadang hilang tahajudnya. Tidur, berangkat keluar
kota lewat laut mau ke pulau gitu, di tengah laut tidur, yang tidurnya ya di kapal ya, masa perlu dijelaskan gitu, tidur di kapal, ya, tidur di tengah laut maksudnya naik kapal, tidur di tengah laut maksudnya di perjalanan di atas laut, paham? Karena zaman sekarang ini kadang multi tafsir kok. Habib Novel ngarang cerita aneh-aneh, kenapa? Masa orang tidur di tengah laut? Ya, maksudnya tidur di kapal. Subhanallah, bangun itu sumringah, terus tahajud. Ya, ditanya sama temennya, kamu kok sekarang kelihatan tiap malam tahajudnya hebat gitu ya, ada apa? Jawabannya, ya saya kemarin mimpi. Mimpi apa? Saya mimpi masuk kamar yang indah. Kemudian saya buka itu pintu kamarnya, kasurnya indah. Di atas kasur itu ada perempuan wayu pol. Moga-moga awak mau ngimpi mas, amin. Ini ngimpi apik soalnya. Wayu pol, cantiknya luar biasa. Dan perempuan itu dalam mimpi adalah istri saya. Katanya ulama tadi. Ngimpi kan iso kroso toh, ibu bojoku iso toh. Kalau mimpi kan bisa begitu kan. Parani, mau saya sentuh. Perempuan itu menjawab, saya belum halal sekarang buat kamu. Ya, nikahi saya dulu dengan maharnya yang betul. Maharnya apa? Maharnya adalah sholat tahajud. Melek. Nah gara-gara melek, ya saya tahajud. Loh kamu kok sregep? Nah siapa perempuan itu? Dia ngasih tahu saya siapa dirinya. Siapa dia? Dia mengatakan, aku adalah bidadari surga yang disiapkan untuk menjadi istrimu. Cuman bayarnya harus tahajud. Lah wis delok widodari yo ayu. Nah kira-kira tahajud nggak? Mas, halo. Yang laki-laki ini loh. Kamu kalau mimpi ketemu bidadari, bidadarinya bilang aku calon istrimu di surga, bayarnya tahajud. Kamu kemudian bangun ngomong gini, akan sregep tahajud atau ngomong begini, rentok widadari ora patekan. Mau ngomong gitu? Enggak mungkin toh. Pasti semangat tahajud, betul. Nah, ini namanya tahajudnya nafsu terhadap surga. Nah, ini boleh. Ini boleh. Enggak masalah. Tapi kalau nafsu karena nafsu loh, nafsu karena nafsu. Nah ora kuwi ora. Saklek mati dah, ndak iso diotak-atik. Contoh sholat zuhur, imamnya lagi ada tamu. Biasa sholat zuhur jam 12:04, adzan jam 12, sholat 12:04. Biasa. Tiba-tiba ada tamu, imamnya nemui tamu, makmumnya teriak-teriak, sholat. Imamnya ngomong, sebentar, lagi ada tamu. Makmumnya jawab, lebih baik sholat tepat pada waktunya daripada ngurusi tamu. Makmum model begini, nafsu. Kenapa? Karena imam ini lagi ada tamu, ya, yang tamunya itu mungkin kalau dijeda sholat, hatinya sudah nggak feel lagi. Dia lagi curhat mungkin, ya, lagi nyambung hatinya untuk terima ilmu, sama imam lagi dikasih ilmu, lagi asyik terima ilmu. Ini orang yang lagi nunggu sholat, itu lagi sholat. Sengaja dipuaskan dulu ini, selesai, wes mantap, ya, ayo kita sholat. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi mau sholat isya jam 9 malam, jamaah sudah kumpul semua. Rasulullah kalau sholat isya agak mundur. Kenapa? Karena ba'dal maghrib itu sahabat biasa makan malam. Makan malamnya ba'dal maghrib, buko itu makan malam. Setelah itu nggak ada makan malam lagi, makanya sahabat sehat-sehat. Kalau kita kan enggak, kita makan malam tuh ya malam begitu ya. Makan malam itu malam. Nah jam 9 kumpul semua di masjid sahabat, siap sholat. Ada tamu di rumah Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi menerima tamunya ini dengan khusyuk. Dilatih betul satu orang ini ya. Sampai itu sekitar jam 10:30, Rasulullah belum keluar ke masjid.
Sahabat ya orang bengak-bengok, Kanjeng Nabi sholatlah pada waktunya, ngawur kamu. Ini udah ngantuk semua Anda. Apa yang dilakukan sahabat? Ya wes dinteni, ngantuk ya turu. Sahabat tidur. Sahabat tidur. Jadi Rasul masuk masjid itu pada tidur tuh sahabat. Nunggu Nabi Muhammad SAW. Ya. Rasul ada tamu, tamunya diselesaikan. Selesai ngurusi tamunya, sholat. Jadi kalau tadi mengutamakan sholatnya, mengabaikan tamunya, itu bisa jadi karena nafsu sholatnya. Pertanyaan saya, milah-milah begini mudah atau susah? Susah loh. Nah, termasuk nafsu umroh. Umroh sunnah, bukan umroh wajib ya. Umroh sunnah. Sudah pernah umroh, pengen umroh lagi. Pak Leknya, Pak D-nya sakit di rumah sakit, butuh biaya operasi 20 juta. Biaya operasi 20 juta. Ini ponakannya punya uang 20 juta. Bulan depan pengen umroh. Ini tabungan untuk umroh. Istrinya ngomong, "Mas, Pak Demu mas, Pak Demu 20 juta untuk biaya operasi Pak Demu." Dijawab, "Pak D ya Pak D, tapi umroh ki umroh. Aku mau ziarah Kanjeng Nabi. Aku mau ketemu Rasulullah SAW. Aku akan melihat Ka'bah. Lebih baik Nabi daripada Pak D." Gaya. Bawa-bawa nama Nabi demi tidak ngoperasi kayak Pak D. Ini nafsu. Karena kalau yang kamu cari itu Nabi Muhammad SAW, Rasul mengajarkan kamu untuk mengutamakan kerabat. Dan yang urgent ini sakit, wajib bagi kamu untuk membantu dia sembuh dengan hartamu kalau kamu punya harta. Nah, ini orang-orang yang belum merdeka, ya terjajah sama nafsunya sendiri. Lah yang sudah merdeka, wenak pol, nikmatnya luar biasa. Dia itu ibadahnya yuk sesuai aturan syariat, tetapi merdeka. Ya, boleh saya nanya? Boleh. Kalau misalnya kamu punya murid 50, kamu punya murid 50. Kalau kamu pergi ngaji ke tempatnya seorang ustadz, kamu sebagai guru pergi ngaji ke rumahnya seorang ustadz, 50 muridmu akan pindah ke ustadz yang lain karena murid-muridmu gak suka sama ustadz itu. Pertanyaan saya, apa yang kamu lakukan? Bersama murid-muridmu ikut menghujat ustadz itu? Atau kamu belajar dan mengajari murid-muridmu untuk tidak menghujat ustadz itu? Resikonya kamu akan kehilangan murid. Mana yang kamu pilih? Kalau baru 50 roto enteng ya. Sekarang angkanya ditambah 1, 500. Angkanya tambah 1, 5.000. Angkanya tambah 1, 50.000. Angkanya tambah 1, 500.000. Kamu punya murid 500.000, yang muridmu itu nggak suka kamu ikut ngaji di rumahnya seorang ustadz. Muridmu nggak cocok sama ustadz itu. Ustadznya nggak salah, masalahnya cuma muridmu nggak cocok itu. Mana yang kamu pilih? Kehilangan ustadz itu atau kehilangan murid? Jawabannya, pilih nggak kehilangan Allah. Jadi kalau kamu nekat ke rumahnya ustadz itu karena nafsumu, aku nggak takut kehilangan murid, tapi nafsu itu juga nafsu. Paham? Angel logi. Kehilangan murid gak jadi masalah. Yang penting aku ke rumah ustadz itu, akan kutunjukkan aku gak takut kehilangan murid. Itu kalau nafsu, bubar amalmu. Tapi kalau kamu takut kehilangan murid, kalau aku ke rumah ustadz itu aku akan kehilangan murid, jadi aku akan pertahankan muridku, aku gak mau kehilangan murid. Ini nafsu, takut kehilanganmu murid. Juga nafsu, bahaya. Yang betul bagaimana? Takut kehilangan Allah. Takut kehilangan Allah. Kalau udah takut kehilangan Allah, dia akan lihat hatinya ke Allah atau ke manusia. Begitu hatinya ke Allah, dia akan jadi manusia yang merdeka. Dia berjalan kemanapun, dia tidak ingin kehilangan murid, tapi dia tidak takut juga datang ke rumahnya ustadz tersebut. Ini keren. Hatinya ke Allah subhanahu wa ta'ala.
bab yang terakhir ini kalau jenengan nggak paham jangan dipahami. Wangel ini. Ini babnya buat orang-orang yang mungkin dengar yang pernah mengalami dan sedang mengalami. Ya, ini bab tingkat rodok tinggi. Boleh saya minum kopinya? Boleh. Nggak boleh ya tetap nekat. Bu, saya mau nanya satu perkara boleh Bu? Bu, nanya satu perkara boleh enggak? Jujur ya Bu ya, yang Ibu cari sebetulnya ridho Allah atau nikmat dunia? Bu, mesti jawabannya ngeyel, dua-duanya. Wanita tuh suka menjawab dua-duanya, tapi kalau pria milih dua-duanya, wanita nggak pernah percaya. Mana yang kamu cintai? Dua-duanya. Aku atau dia? Ya kamu ya dia. Nggak percaya, kata perempuan seperti itu. Betul ibu-ibu? Tapi ketika saya nanya kepada ibu-ibu, Bu, Anda mencari ridho Allah atau nikmat dunia? Loh, ngeyel loh. Dua-duanya. Kalau seandainya ibu dibenturkan pada satu posisi, ketika ibu ambil nikmat dunia, ibu akan kehilangan ridho Allah. Ketika ibu ambil nikmat dunia, ibu akan kehilangan ridho Allah. Mana yang ibu lakukan? Pilih kehilangan ridho Allah atau kehilangan nikmat dunia? Bingung. Jawabnya kok suimen ya? Ya udah, Mas boleh ya? 10-16 menit. Insya Allah nanti setengah 11 selesai. Biar besok yang mau upacara bendera nggak capek. Yang upacara, kan mungkin ada yang di kantor-kantor kan upacara, yang sekolah-sekolah ini guru-guru ini kan ada juga guru di sini. Harus upacara. Kalau Majlis Ar-Raudhah santri weekendnya Ahad pagi untuk santri-santrinya lomba melawan Habib Novel dan kawan-kawan. Ya, 17-an ya. 17-an. Jenis lombanya lagi direncanakan. Bentuknya apa? Belum terfikirkan. Pokoknya jamnya sudah, tanggalnya sudah, harinya sudah. Bentuknya apa? Ya besok saja. Oh, masih hari Ahad kok dipikir sekarang, kan kurang kerjaan. Kadon. Mas boleh saya nanya? Pilih kehilangan calon istri atau kehilangan orang tua? Jawabannya Mas masih calon kok Beb, hilang nggak apa-apa. Cukup cerdas. Udah, saya pertajam boleh pertanyaannya. Pilih kehilangan pacar yang jelas haram, pacar yang udah pacaran 20 tahun. Wih gendeng tuh ya. 20 tahun gak nikah-nikah. Kredit motor apa? Kok bisa Beb pacaran 20 tahun? Ya bisa. Kapan? Sejak SD. Pacaran sejak SD. 20 tahun pacaran. Kehilangan pacar 20 tahun pacaran atau kehilangan orang tua? Pacar, gaya. Fakta di lapangan nggak seperti itu. Baru ketemu seminggu bisa ngomong sama orang tuanya kok. Kalau bapak memang melarang saya nikah sama dia, ya, saya lebih baik pergi dari rumah ini daripada kehilangan si dia. Ada enggak yang model seperti ini? Ada enggak? Jujur saja, ada enggak? Ada. Betul kan? Ada. Nah, orang-orang yang merdeka lain. Ketika dihadapkan antara kehilangan orang tua atau kehilangan calon istri, maka yang dia pikir
Gimana caranya nggak kehilangan Allah? Nggak kehilangan Allah tuh gimana? Kalau itu memang calon istri, ya, dan calon istri sesuai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua pasti dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kamu caranya menjadikan orang tuamu dan calon istrimu bertemu dalam ridhonya Allah Ta'ala? Keren loh. Pak, katanya sang suami ini, calon suami, Pak, kalau bapak tidak suka sama dia, ya, ajarkan saya gimana caranya bapak menjadi suka sama dia. Sebelum bapak suka sama dia, aku tak akan menikahinya, karena suka bapak adalah segala-galanya bagiku. Cari yang lain, aku akan berusaha cari yang lain, tapi bapak tolong ajarkan kepada aku agar dia menjadi seperti yang lain. Daripada cari yang lain agak susah Pak, lebih baik menjadikan yang ada seperti yang lain. Kamu ngeyel ya, amit-amit Pak, gak mungkin Pak, ampun Pak, tubruk kakinya. Apa? Tak mungkin aku melawan Bapak, pokoknya sendiko dawuh apa kata Bapak. Bapak tidak akan ridho kamu nikah dengan dia sampai hari kiamat. Baiklah Pak, aku tunggu setelah kiamat. Masya Allah. Bapaknya dideketi, diambil hatinya, ya kan ya? Dia cari ridho Allah. Ini orang merdeka namanya. Yang dipikirkan adalah Allah gimana, Allah gimana. Orang zaman sekarang nggak begitu kebanyakan. Yang dipikirkan bukan Allah gimana, tapi aku bagaimana, gimana nasibku. Sehingga banyak takut, kehilangan ini takut, kehilangan itu takut. Bagaimana nanti masa depan anak kita Mas, bagaimana masa depan anak kita, teriakan ibu-ibu. Mas, nanti anakmu seperti apa, masa depannya seperti apa? Suaminya jawab, bu, kok kamu tanya masa depan anakmu? Masa depan kita aja kita nggak paham kok, apalagi masa depan anak kita. Kadon kita yang udah dewasa bentar lagi mati, masa depan gimana nggak paham. Udah nggak usah mikir masa depan, terus nikmati aja masa sekarang. Masa-masa miskin ini kita nikmati. Kenapa? Karena kalau kita masih miskin, kita mudah bersama. Itu pengalaman yang terjadi Bu. Orang-orang tuh kalau lagi miskin, Masya Allah, bareng terus. Begitu mulai kaya, jalan sendiri-sendiri. Ibu pengen seperti itu. Ya Allah, makanya Allah perlama kemiskinan kita ini, demi kebersamaan kita lebih lama lagi. Yo jongono Mas, yo mau mikir sing ape-ape.